Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai pelajaran matematika kelas 9. Yang pertama yaitu materi jenis akar-akar persamaan kuadrat. Di sini terdapat 3 soal. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Yang kedua, 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya yang pertama, x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat, di sini kita membutuhkan diskriminan, yaitu rumusnya yaitu b kuadrat dikurang 4ac. Karena untuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat dilihat apabila d-nya lebih dari 0, dia merupakan akar yang real, berbeda, dan rasional. Kemudian untuk yang d sama dengan 0, itu nanti jenis akar persamaan kuadratnya yaitu nyata, rasional, dan kembar. Apabila d-nya kurang dari 0, maka jenisnya itu tidak real. Nah, lanjut saja di sini. D itu B kuadrat dikurang 4AC, maka membutuhkan A, B, dan C. Di sini, nah, A-nya itu dari mana? A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Itu yang ini, yang X kuadrat. Nah, kalau tidak ditulis seperti ini artinya 1. Berarti A-nya itu 1. Kemudian, B itu adalah koefisien dari X. Nah, di sini juga tidak ditulis, maka ini juga 1. Tapi jangan lupa di sini ada negatif, maka jadi negatif 1. Kemudian C itu adalah konstanta atau yang tidak ada variabelnya, yang tidak ada X-nya. Nah, di sini min 2. Nah, kemudian D itu adalah rumusnya B kuadrat dikurang 4AC atau nilai diskriminannya ya. Nah, maka di sini tinggal kita substitusi atau tinggal kita masukkan. B itu yang ini min 1, berarti tinggal kita masukkan min 1 dikuadratkan. Dikurang 4 kali A-nya berapa? 1, C-nya negatif 2. Maka di sini negatif 1 dikuadratkan sama dengan negatif 1 kali negatif 1, yaitu 1. Ya, maka di sini 1 kita tulis, kemudian negatif kali negatif itu positif. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Maka jadi positif 8. 1 tambah 8 yaitu 9. Nah, 9 karena dia lebih dari 0 atau D-nya itu kan 9 ya, berarti 3 kuadrat. Berarti D itu merupakan bentuk kuadrat sempurna. Jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut real, berbeda, dan rasional. Coba untuk contoh soal yang nomor 2. 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 sama dengan 0. Seperti contoh yang pertama, dia menggunakan ABC juga atau diskriminannya ya. Nah, A-nya yaitu berapa? Di sini ada A-nya 2. Nah, karena koefisien dari variabel x kuadrat. Nah, kemudian di sini B-nya itu adalah negatif 4 dan C-nya adalah 2, yaitu konstantanya. Kemudian rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Maka di sini B-nya tinggal disubstitusi negatif 4. Nah, negatif 4 dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya 2, C-nya juga 2. Kemudian negatif 4 dikuadratkan, artinya negatif 4 kali negatif 4, yaitu positif 16. Dikurang 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Maka 16 dikurang 16 sama dengan 0. Nah, karena D-nya sama dengan 0, maka jenis akar persamaan kuadrat tersebut nyata, rasional, dan kembar. Kita lanjut soal yang nomor 3. Nah, di sini ada 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Sama seperti contoh soal nomor 1 dan 2, itu kita cari ABC-nya dulu. A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu 3. Nah, B-nya negatif 2, koefisien dari x. C-nya adalah konstanta, yaitu 1.
Nah, kemudian D-nya adalah B kuadrat dikurang 4AC atau nilai diskriminannya. B yaitu negatif 2 dikuadratkan. Nah, dikurang 4, A-nya 3, C-nya 1. Maka 4 kali 3, 12. Nah, di sini negatif 2 dikuadratkan. Berarti negatif 2 kali negatif 2 yaitu 4 dikurang 4 kali 3 12 kali 1 12. Maka 4 dikurang 12 yaitu negatif 8. Karena negatif 8 kurang dari 0 atau nilai D-nya kurang dari 0, berarti jenis akar persamaan kuadrat tersebut tidak real karena D-nya kurang dari 0. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini terdapat 3 contoh soal juga ya. Nah, di sini jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0, tentukan nilai dari yang pertama P tambah Q dan P dikali Q. Nah, titik ini bisa kita notasikan dengan kali ya, atau kali bisa dinotasikan dengan titik ya. Maka ini dibaca P dikali Q. Nah, kemudian yang kedua, 1 per P ditambah 1 per Q. Yang nomor 3, P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, ini berhubungan dengan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Berarti yang sini ya. Ini jumlah, ini hasil kalinya. Nah, untuk jumlah dan hasil kalinya ini ada rumusnya, yaitu P ditambah Q itu nanti kita berhubungan dengan ABC juga, sama kayak rumus sama dengan diskriminan tadi. Tapi bedanya di sini untuk jumlahnya yaitu rumusnya min B per A dan untuk perkaliannya yaitu C per A. Atau kita lanjut saja ke contoh nomor 1. Nah, untuk persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Maka A-nya berapa? A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah min 2. Kemudian untuk penjumlahnya, jumlah akar-akar persamaan kuadratnya itu min B per A. B-nya berapa? B-nya 3. A-nya berapa? A-nya 1. Berarti min 3 per 1. Berarti min 3 bagi 1 berapa? Min 3. Kemudian P kali Q-nya berapa? Nah, itu C per A. C-nya berapa? Negatif 2. Kemudian A-nya berapa? 1. Berarti negatif 2 dibagi 1 itu negatif 2. Kemudian selanjutnya itu nomor 2, 1 per P ditambah 1 per Q. Nah, ini karena ini penjumlahan pecahan, karena penyebutnya belum sama. Nah, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu kan di sini PQ ya. PQ berarti kan belum sama ya. Maka kita kalikan saja. P kali Q berarti PQ. Nah, untuk yang atasnya bisa kita kalikan silang aja biar cepat ya. 1 dikali Q, Q 1 dikali P, P. Maka di sini ketemu Q tambah P. Q tambah P itu sama dengan P tambah Q kan ya. Nah, maka di sini bisa kita substitusi. Bisa kita substitusi yang atasnya Q tambah P, berarti yang ini. Nah, sudah ada hasilnya yaitu negatif 3. Berarti negatif 3 per PQ. Nah, PQ juga sudah ada di sini, negatif 2. Maka disubstitusi yaitu negatif 2. Negatif 3 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif, positif. 3 dibagi 2. Nah, ini kita tulis aja 3 per 2. Karena hasilnya koma ya. Maka kita pecahan aja, tidak apa-apa. 3 per 2. Kemudian untuk nomor 3, P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan, nah ini berhubungan dengan pengkuadratan. Nah, P tambah Q dikuadratkan. Nah, ini dikurang 2PQ. Kenapa bisa dikurang 2PQ? Nah, kita lihat dulu P tambah Q kuadratnya ya. Nah, di sini P tambah Q kuadrat itu sama dengan P tambah Q dikali P tambah Q kan ya. Jadi P tambah Q-nya ada 2. Nah, maka di sini kita kalikan satu-satu. P kali P, P kuadrat. P kali Q, PQ. Q kali P, PQ. Q kali Q, Q kuadrat. Ya, maka di sini P kuadrat nggak ada temannya, berarti tulis dulu P kuadrat. PQ tambah PQ, ada 2 PQ-nya nih, berarti 2 PQ. Kemudian ditambah Q kuadrat. Nah, maka di sini P kuadrat ditambah Q kuadrat sesuai dengan yang ini ya.
Tapi di sini ada 2 peki, maka di sini juga dikurang 2 peki agar di sini 2 pekinya hilang ya. Maka di sini dikurang 2 peki. Kemudian P tambah Q. Di sini sudah ada P tambah Q juga. Berapa nilainya? Negatif 3. Ya, negatif 3 dikuadratkan. Dikurang 2. P-nya PQ. Nah, PQ juga sudah ada. P kali Q ya. Yaitu negatif 2. Berarti tinggal kita substitusi dari sini. Negatif 2. Negatif 3 dikuadratkan. Artinya negatif 3 kali negatif 3. Yaitu 9. 9. Negatif kali negatif, positif. 2 kali 2, 4. Berarti positif 4. 9 tambah 4, yaitu 13. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.